Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Elmat bersama KL. Kali ini kita akan bahas materi, yaitu bentuk akar. Nah, di video kakak sebelumnya kakak sudah bahas tentang perpangkatan. Sekarang yang akan kakak bahas adalah tentang bentuk akar. Nah, bentuk akar di sini yang dibahas hanya akar pangkat 2 terlebih dahulu ya, biar lebih mudah. Nah, biasanya bentuk akar dilambangkan ya seperti ini. Misalnya di dalamnya ada A, ini dibacanya akar A. Ya. Nah, bentuk akar ini sebenarnya merupakan kebalikan dari perpangkatan. Nah, A pangkat 2 gitu ya. Nah, kita masukkan angka. Misalnya seperti ini ya. Ada akar 4, yang gampang dulu lah, akar 4. Nah, teman-teman, kalau misalnya kalian tidak menemukan angka di sini, di depan ini nih, yang ini, maka ini artinya akar 2 ya. Sudah ada kesepakatan kalau akar 2 itu tidak ditulis. Jadi sini bisa dibaca akar 2 dari 4 atau akar 4. Berapakah akar 4? Nah, akar 4 adalah akar dari 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Nah, karena di sini angka 2, maka kita bisa langsung coret. Jadi akar 4 itu sama dengan 2. Terus ada misalnya akar 9. Karena ini kan 2, karena ditulis, misalnya ditulis dulu ya untuk sementara, maka kita akan tahu kalau 9 itu berapa pangkat 2 ya. 9 itu adalah 3 pangkat 2, maka akar 9 itu sama dengan 3 ya. Nah, seperti kita teruskan. Kalau sudah paham basicnya, kita akan melanjutkan ke bentuk akar yang lainnya. Di sini ada penjumlahan bentuk akar. Ada A akar C ditambah A akar B akar C. Maka yang A dan B-nya bisa dijumlahkan karena di dalam akarnya sama-sama C. Jadi kita bisa tulis A ditambah B dikali akar C. Contoh, misalkan ada 5 akar 2 ditambah 10 akar 2. Nah, kalau teman-teman di sini nih, di dalam akar angka 2, ini juga di dalam akar ada angka 2. Maka kita bisa jumlahkan 5 ditambah 10 dikali akar 2. Jadi berapa? 15 akar 2. Bagaimana kalau misalnya 7 akar 3 ditambah 5 akar 5? Ini bisa dijumlahkan nggak? Coba lihat di sini. Sama nggak angka yang ada di dalam akarnya? Beda kan? Nah, kalau beda, ini tidak bisa dijumlahkan. Ini hasilnya akan tetap 7 akar 3 ditambah 5 akar 5. Nah, bagaimana kalau pengurangan bentuk akar? Kita lihat di sini. Sama seperti halnya penjumlahan, sini ada bentuk umumnya ya. Bentuk umumnya adalah A akar C dikurangi B akar C, maka menjadi A dikurangi B akar C. Ya, jadi
sama-sama angka yang ada di akarnya itu harus sama gitu. Contoh, misal ada 10 akar 3 dikurangi 2 akar 3, maka akan menjadi 10-nya adalah A, 2-nya adalah B, maka menjadi 10 dikurangi 2 dikalikan akar 3 menjadi 8 akar 3. Nih, kalau misalnya ada 7 akar 5 dikurangi 11 akar 2, bisa nggak dikurangi? Tidak bisa, karena ini angka yang ada di dalam akarnya tidak sama, maka ini akan tetap 7 akar 5. Misalnya 1 akar 1 kali 4, coba yang bisa diakarkan angka yang mana? Ini kan akar 4. Nah, jadi akar 40 itu adalah akar 4 dikali 10 atau akar 4 kali akar 10 menjadi 2 akar 10. Kalau ini gimana? Kalau ini kan akar 2 kali akar 20, ada yang bisa ditarik akar. Ini juga sama, akar 8 dikali akar 5, gak ada juga yang bisa ditarik. Masih di perkalian bentuk akar. Misalnya kalau tadi kan yang simpel ya, nah ini gimana ini kalau misalnya ada P akar A dikali Q akar B? Jangan bingung, tinggal dikalikan aja, depan dikali depan, ini belakang kali belakang. Oke, misalnya sini ada P, berarti dikalikan aja dengan Q ya, kurungan ya, takut hilang. Kemudian nanti dikalikan dengan akar A dikali akar B. Nah, gampang kan? Misalnya ada angka berapa ya? 10 akar 5 dikali 7 akar 3. Nanti tinggal kalikan aja depannya, 10 dikali 7 kalikan akar 5 kali akar 3. 10 kali 7 berapa? 10. Ini akar 5 kali akar 3 akar 15. Udah selesai. Iya, gampang kan? Iya, bentuk yang lainnya dari akar yaitu pembagian bentuk akar. Sudah jumlah, sudah kurang kali, sekarang kita ke bagi. Matematika nggak jauh-jauh dari itu ya. Tambah kurang bagi kali. Nah, misalnya gimana nih untuk pembagian bentuk akar? Ini bentuk umumnya adalah ini ada akar A dibagi akar B, maka akan menjadi akar A per B. Bingung ya? Oke, kita gunain angka ya. Contoh angka asal aja. Contoh pertama, nah kita pakai angka asal
Ya, akar A dibagi akar B. Salah. Maksudnya akar 2 dibagi akar 3. Maka ini akan menjadi akar 2/3. 2 bagi 3 nggak bisa kan? Udah, itu aja gitu. Misalnya yang kedua adalah akar 8 dibagi akar 2. Nah, ini akan menjadi akar 8 bagi 2. Nah, ini bisa dibagi langsung. 8 bagi 2 berapa? Oke, 4. Berarti akar 4. Ini bisa ditarik akar nih 4 ini. Akar 4 berapa? 2. Iya, betul. Jadi, akar 8 bagi akar 2 sama dengan 2. 3. Contoh yang lain, angka yang besar. Akar 50. Kegedean akarnya. Nggak apa-apa lah. Dibagi akar 2 misalnya. Nah, ini akan menjadi akar 50/2. Berapa nih 50 bagi 2? Iya, 25. Jadi akar 25. Ini bisa ditarik akar nih, akar 25. 25 itu adalah 5 kali 5. Berarti akar 25 itu 5. Gampang kan? Nah, kalau begini gimana nih? Gampang. Yang namanya pembagian, ya udah tinggal dibagi. Depan bagi depan, belakang bagi belakang. Jadi P dibagi Q dikali akar A per akar B. Contoh ya. Contoh misalnya 10 akar 5 dibagi 2 akar 3. Ini 10 bagi 2 dikali akar 5 dibagi 3 berapa? 5 akar 5/3. Karena 5 susah untuk dibagi 3, ya udah gitu aja. Atau misalnya ada 20 akar 10 dibagi 4 akar 5. Nah, berarti depan dibagi depan, belakang bagi belakang. 20/4 dikali akar 10/5 menjadi 20 bagi 4 5 akar 10 begini 2. Jadi 5 akar 2.